kursiyyus samawati. Bahkan di langit ada Arsy, makhluk Allah yang paling besar. Gak ada tandingannya. Allah makhluk yang lain kecuali Arsy yang paling gede. Jadi kalau dibikin pertanyaan, Bapak, makhluk ya Allah yang paling gede adalah Arsy. Sampai-sampai Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha kasih sayang bersemayam, istaula, menguasai Arsy. Arsy makhluk Allah yang paling besar, dijadikan lambang kekuasaan Allah karena Allah Maha Kuasa. Bumi menjawab lagi. Kata bumi, saya punya Ka'bah. Saya punya Ka'bah. Ka'bah itu sangat mulia, sampai-sampai dijadikan tempat tawaf. Betul? Sampai-sampai orang yang sholat di depan Ka'bah 1 rakaat itu sama saja sholat 100.000 rakaat di masjid lain. Ya Allah, 1 rakaat di Ka'bah sama saja kayak sholat 100.000 di masjid Al-Jabar, di masjid Kuba Emas, di masjid Istiqlal. 1 rakaat di Masjidil Haram Ka'bah sama saja 100.000 di masjid Nurul Huda. Luar biasa. Nah, berarti yang tadi namanya bintang, yang tadi namanya bulan, kursi Arsy, Allah mulianya dengan Ka'bah. Dengan apa? Ka'bah. Sampai kita sholat wajib menghadap kiblat Ka'bah. Sampai orang mati wajib menghadap kiblat Ka'bah. Urusan nyium tanah itu urusan sunnah, utamakan dia menghadap Ka'bah. Ini kadang berbalik. Kebalik gimana? Mayatnya kalau nyium tanah, begitu suruh nyium tanah, agak nyerong bukan ke kiblat, agak nyungkep dia. Awas, itu dosa. Padahal yang diutamakan apa? Menghadap kiblat si mayat. Kalau nggak menghadap kiblat, sudah dikubur, wajib dibongkar. Harus menghadap kiblat. Kalau urusan nyium tanah itu hukumnya sunnah. Jangan mendahului sunnah dengan meninggalkan wajib, itu dosa. Sama saja bapak istri anak kelaparan tapi nenek jaga kembang. Kedengaran? Iya, ini jaga kembang itu royal bisa. Anak istri kelaparan dosa hukumnya karena anak istri wajib dinafkahi. Kalau orang lain selagi tidak membutuhkan anak, hukumnya hanya sunnah. Balik lagi, saking mulianya Ka'bah, orang meninggal pun sebelum dikubur sunnah menghadap kiblat si mayat. Ingat, menghadap kiblat yang wajib kemarin pengajian adalah dengan dada. Dengan apa, Pak? Dada. Yang wajib dengan dada. Jadi kalau tidurnya miring berarti kepalanya ke kanan ke sana, kakinya ke kiri kalau miring. Kalau seandainya merumah, apa merumah? Ngatan-ngatan. Salah ngomong ya sih itu. Kalau bisa salah bisa. Ngatan-ngatan. Ada ngiring-ngiring ya. Ngatan-ngatan. Kalau ngatan-ngatan berarti kakinya ke kiblat. Awas nih, kakinya kemana? Ke kiblat. Kepalanya ke sana, arah kiblat. Cuma diganjel sama bantal supaya kepalanya diganjel sama bantal supaya dadanya menghadap kiblat. Ini pernah terjadi. Kok nggak kayak gitu? Nawarin kok saya sadar barang tadi kayaknya nggak ini. Nah itu perlu. Kenapa? Karena berkah menghadap kiblat, maka si mayat akan lebih banyak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya Ka'bah sangat mulia. Sebab Ka'bah kaum
dimuliakan oleh penduduk selain Quraisy itu terlihat dalam surat Quraisy di ilan bil Quraisy sampai ada fal ya'budu rabb hadzal bait. Orang-orang Quraisy dimuliakan oleh suku dunia karena orang Quraisy memelihara Ka'bah. Paham Pak? Semoga gara-gara Ka'bah. Berarti Ka'bah mulia nggak Pak? Mulia, masya Allah. Orang sampai rebutan, kiswah diroeki gak gunting Pak ya? Gunting gitu ya. Nah, kena jimat, kena jimat jadi. Jimat barang segini mat, wes balik mana? Langit masih bisa jawab. Kata langit, bumi, saya punya lebih dari Ka'bah, yaitu Baitul Ma'mur. Sama kayak Ka'bah, duluan Baitul Ma'mur. Di situ adalah tempat tawafnya para malaikat dan arwahul anbiya yang sudah wafat, arwahul mursalin, arwah para rasul, dan juga tempatnya para nabi dan rasul dan orang-orang beriman di situ. Artinya Ka'bah masih kalah mulia dengan Baitul Ma'mur yang berada di atas lurusan Ka'bah. Jadi lurusan Ka'bah terus langit ke atas tujuh, itu ada tempat kayak Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Nanti orang yang beriman yang wafatnya diampuni oleh Allah, ruhnya bisa ke langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit itu sampai lihat yang namanya Baitul Ma'mur. Kita walaupun jelek-jelek gini banyak dosanya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin, bisa seperti itu, amin ya rabbal alamin. Semuanya kita biarkan doa. Balik lagi, ini artinya Ka'bah kalah sama Baitul Ma'mur. Bumi ngomong lagi, wahai langit, saya punya khatimul anbiya, sayyidul mursalin, rajanya para rasul, penutup para nabi, yang mulianya asyraful khalqi, lebih mulia daripada alam semesta. Langit ternyata mulianya rasul melebihi Ka'bah, melebihi Baitul Ma'mur, melebihi air Zam-Zam. Air Zam-Zam sama Ka'bah aja masih mulia Ka'bah ya. Kalah dengan muliaan Rasul. Sampai-sampai kata Rasul, itu suku yang masuk dalam Al-Quran, tebak suku apa? Quraisy. Pintar sih ahli, masya Allah. Suku Quraisy. Kalau saya yang kaya mah Kanas, nanti kita dapat hadiah ya, dapat umroh nanti ketemuannya di depan pintu Masjidil Haram. Ketemu di sana, berarti ongkos. Nah kan gitu ya. Quraisy, coba suku Quraisy masuk di Al-Quran, kata Nabi, inna inni fikum. Itu bisanya suku Quraisy bisa masuk di Al-Quran, dimuliakan oleh Allah karena adanya saya, kata Rasul, karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari suku Quraisy. Quraisy itu uyutnya Rasulullah yang ke-13, wakilah bernama Sayyidina Nadhr bin Kinanah. Dalam tafsir Jalalain sampaikan seperti itu. Nah, balik lagi, itu suku Quraisy sangat dimuliakan sampai masuk dalam Al-Quran karena ada Rasul. Suku Quraisy luar biasa, sampai ada Al-Quran namanya surat Quraisy.